Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Selamat siang. Hari ini saya lagi di Sentul, tanggal 5 November hari Sabtu, lagi praktis dan kualifikasi balapan retro. Nah, hari ini beruntung sekali saya ketemu dengan Pak Jembar, salah satu founder dari retro. Oke, Assalamualaikum Pak Jembar, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, Pak Jembar, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Iya, silakan. Oke. Nah, beruntung nih saya bisa ketemu dengan Pak Jembar, salah satu founder balap retro. Oke Pak Jembar, kita tanya-tanya sedikit. Silakan. Nah, untuk balap retro nih Pak, kan sekarang nih hari ini pengikutnya ada 21 racer. Dan seru banget dari beberapa kelas. Dan saya ingin menanyakan flashback, sebenarnya balap retro itu cikal bakalnya seperti apa sih Pak Jembar? Oke. Kita mulai dari Nah, jadi Oke. seru nih. Jadi waktu itu tahun 2006, kan saya juga kan sebagai founder dan pengelola Speedy Karting, kita ngobrol-ngobrol sering, orang-orang balap sering ngobrol lah di situ. Pada saat itu kegiatan rally dibatasi karena usia mobil dari FIA, sehingga ada beberapa mobil rally yang tidak bisa turun. Kemudian dari berempat kita di situ, ada Randy, Amel, Gondor, dan saya. Kita ngobrol kenapa nggak kita buat balap ininya. Sebetulnya idenya dari situ mulainya. Ditambah juga sudah kita pikir-pikir kan banyak hobiis ya yang istilahnya ya kalau kita lihat secara keseluruhan di Sentul ini balap dalam tanda kutip itu serius gitu ya. Oh iya. Sedangkan kalau kita ini kita bikin berdasarkan pengalaman saya di go-kart, kita bikin balap yang fun atau gentleman's race lah istilahnya. Itu jadi dari situ dari beberapa pemikiran itu akhirnya tercetuslah ide untuk membuat Indonesia Retro Race. Itu tahun berapa Pak Jembar? Jadi kita mulai eksebisi itu seri terakhir tahun 2006. Tahun 2006. 2006 sampai balap terakhir, seri terakhir gitu, dan mulai balap secara rutin dari 2007. Oh, oke. Nah, berarti dari tahun 2006 Ya. dulu pesertanya berapa banyak Pak Jembar? Pada saat eksebisi itu ada sekitar 6 atau 7 mobil ya. 7 mobil Campur aduk, ada yang real drive, ada yang front wheel, ada Renault 5, ada Honda dan lain-lain ya. Kita waktu itu kan namanya eksebisi ya, belum ada regulasi yang baku. Baru 2007 kita keluarkan juga regulasi yang lebih, waktu itu lebih ke istilahnya ke lebih pada zamannya yaitu rear wheel drive dan karburator. Jadi kita tidak menerima mesin-mesin atau mobil-mobil yang injection atau yang front wheel drive. Baru dalam perjalanan waktu baru kita membuka kelas front wheel drive, kemudian sampai sekarang juga akhirnya kelas injection gitu. Dan umurnya sebelumnya kan batas umuran mobil itu sampai tahun 79. Tapi dengan berjalannya waktu dan juga pasar hobi sini makin ramai, sehingga mobil-mobil retro itu makin mahal. Yang tadinya kita pikir quote-unquote ya balap murah, tapi akhirnya jadinya kok jadi balap mahal gitu. Iya, betul Pak. Ininya jadi kita harus memodifikasi lagi lah, memikirkan hal-hal yang bagaimana kalau balap itu bisa jadi lebih murah atau lebih terjangkau lah istilahnya. Bukan yang murah, lebih terjangkau untuk untuk ya bisa dibilang pemula. Karena terus terang dari retro ini banyak pembalap-pembalap yang sudah melangkah ke kelas-kelas yang lebih canggih lagi, yang lebih tinggi lagi gitu, ke kelas seperti di Euro, BB2000, di nasional juga TCR dan lain-lainnya gitu ini. Jadi memang retro ini kita buat sebagai perkenalan lah gitu. Perkenalan bahwa balap itu
tidak semahal yang dipikir, dan apa namanya, kita ini guyup semuanya, kita saling bantu, saling apa namanya ya, saling bercanda lah itunya Iya, ya, walaupun iya. tetap kompetisi itu tetap ada, sudah Tetap ada pasti ya. tetap ada, itu biasalah namanya, kita udah pakai helm, pakai baju balap, duduk di belakang setir dalam mobil, Pasti ya. itu adrenalin Pasti. itu pasti terpacu ya ininya gitu. Jadi apa namanya ya, kurang lebih seperti itulah ini apanya, sejarahnya itu. Kalau sekarang di tahun 2022 ini Pak, Ya, itu mobil termudanya berarti tahun berapa boleh ikut retro? kita sekarang ini kita buat sampai tahun, kalau nggak salah ya, saya juga ini nanti mohon dikoreksi, sampai tahun 93. Iya, karena di seri 6 ini saya lihat ada E36 ya. E36 betul. E36. Iya. Tapi berarti dengan spek tertentu ya? Ya, dengan spek 2000 ya. Jadi Dua spek 2000 ya. Maksimum 2000 cc. Ya, apa namanya, injection juga kita perbolehkan. Ya, seperti saya bilang tadi gitu ininya. Ya, saya sendiri juga akhirnya kita rembukan, kita pikirkan bersama bagaimana apa namanya supaya bisa terus balap tapi biaya tidak melonjak, tidak membludak, dan kita pikirkan cara-cara yang lain ya. Seperti ini mungkin saya bisa kasih tahu Ya. dari mesin Oke, yuk kita lihat yuk. Kita lihat Ya, mesinnya ini mobil Pak Jembar. Ya, mobilnya ini kan Datsun Ya. B310 tahun 79 ya, kalau nggak Oke, salah ininya. ya. Tapi mesinnya terus terang saya pakai mesin Suzuki. Oh, Suzuki Gitu, apa ini Pak? Suzuki Cultus ya ininya. Oh, iya Suzuki iya iya. Cultus. Dia itu cc-nya 1300, tapi twin cam. Oke. Gitu. Nah, apa namanya? Nah, kita ini saya bisa masuk di kelas retro ya, yaitu 1600 single cam. Single cam. Ya, single cam di situ. Apa namanya? Ya masih bisa bersaing lah, masih bisa fight lah istilahnya saya dengan 1600 juga yang single cam. Apa mobil yang lain ada 5 kebetulan kita hari ini. Di kelas Ya, yang jadi sama, jadi gitu. kalau di retro ini antara body sama mesin Iya, itu dia engine di swap swap itu diperbolehkan. Engine Oke. swap diperbolehkan. Apa namanya, dan ya itu seperti tadinya kan saya pakai mesin aslinya ya, mesin A. Memang itu sih ideal sekali, paling Ya. ideal tentunya. Apa namanya, di zamannya juga cukup dikenal lah ya, ini mesin Datsun mesin A. Tapi sekarang kita sempat tanya-tanya harga bloknya aja sendiri, blok ya, jadi bukan blok mesin aslinya iya, ya. blok mesin aslinya, nggak termasuk CAD dan lain-lain, itu bisa sampai 8 juta gitu. Saya bilang, saya kaget Pak, saya bilang apa namanya, kok mahal sekali ya, mungkin satu udah nggak diproduksi lagi, betul. jadi mobilnya atau mesinnya makin langka, udah pasti ya teori dagang lah ya, makin langka pasti Iya, makin mahal. iya, iya, Gitu. iya, iya, oke. Sementara ini apa namanya, mesin saya ini 8 juta itu udah dapat mesin, Iya. udah dapat mesin jadi. Ya walaupun perlu apa namanya ya dikorek-korek lagi, Ya, tuning-tuning ya, ya. lagi, ya itu biasa, nggak sampai apa namanya, mungkin sekitar 2-3 juta. Iya, iya, iya. Jatuhnya 11, tapi cukup kompetitif gitu itunya. Ya itu inilah yang apa namanya, Iya, iya, iya. inovasi Iya, dari dan kita serunya, tanpa, serunya itu ya. iya, apa namanya, tanpa keluar daripada regulasi. Regulasi. dasar. Oke. Supaya teman-teman yang lain bisa bergabung lagi dan bisa tahu apa namanya ya, terjangkau lah istilahnya. Ya, Gitu. betul betul betul. Nah, menurut saya di balap retro ini seru. Kita ini bisa kumpul-kumpul, bisa ngobrol, dan memang ya kelihatannya kebanyakan 40 plus ya. Iya, Kebanyakan. walaupun ada yang Walaupun 20-an ada, juga 20 juga ada, ya. Jadi kalau udah di namanya di sirkuit ya udah sama aja. Udah sama Udah aja, sama ya. rata semua. Jadi mau umur 60 semuanya stopnya di 21. Iya. Bahkan kita ada berapa ya? 6 ya? 6 apa 7 pembalap yang di atas 60 Iya, sebenarnya. betul. Di atas 60 Iya, di atas 60. dan kita begitu udah di sirkuit semuanya ya udah kita semua membalap ya, kita ngobrol-ngobrol bareng. Itulah serunya balapan retro ya di Iya. Nah, buat teman-teman nih Pak Jambar yang Iya. pengen ikutan terus tertarik, apa sih tahapan awalnya apa dulu ya? Oke. Ya,
pertama sih bisa download regulasinya. Oh, regulasi. Iya, regulasi. Biar tahu apa-apa aja yang boleh dan tidak diperbolehkan Nah, di untuk regulasi ya, website-nya. regulasi bisa diakses di www.indonesiaretrorest.com. Oh, Ya, betul. oke, ya. Di situ. Setelah itu apa namanya ya, mempersiapkan mobilnya. Mungkin kita juga kalau menghubungi kita bisa kasih referensi kemana-mana. Kalau yang belum tahu, Oh, oke. ya itu mana-mana aja bengkel-bengkel yang sudah mempersiapkan itu mobilnya sesuai regulasi ya, terutama dari regulasi safety-nya. Dan yang penting lagi mungkin dari sisi ya itulah safety dari keamanan, baju balap, helm, kemudian hans ya untuk ininya, dan sarung tangan dan sepatu dan lain-lainnya lah ininya. Jadi kita juga mengutamakan keselamatan lah, safety itu tetap kita jadi apa namanya prioritas. Oke. Dalam itu gitu. Iya, saya rasa nih ya, sekarang nih klub mobil banyak banget dan penggemar mobil retro itu luar biasa, Pak. Banyak banget. Dan saya yakin di tahun depan 2023 dan selanjutnya pasti balap retro akan bisa mulai. Amin. Banyak lagi. Iya Pak, itu harapan kami semuanya. Ya ininya biar apa namanya jadi sebenarnya untuk kami terutama saya dan teman-teman di sini bernostalgia ya. Iya, Ingat-ingat zaman SMA, zaman kuliah. Tapi apa namanya, mungkin satu yang positif buat saya paling nggak ya, kita mengingat masa-masa indah, masa-masa emas keremajaan kita. Ya kan, ininya kita ngumpul-ngumpul lagi di antara teman-teman juga yang hobi, juga apa namanya, kita guyup jadinya membicarakan apa namanya tentang balapnya kayak gitu. Kita hampir senggolan, saya mau susul kayak itu kadang-kadang nggak ada habisnya gitu kalau dibahas. Belum lagi ya ditambah kan ini apa namanya, mobil-mobil retro ya, masalah dari mekanisme ada aja, tapi ya itu bagian dari serunya ya kan. Ininya gitu apa namanya, seperti ya ini kan karburator semuanya manual ya, gitu. Nah sekarang nih kita mulai mendung nih ininya, pasti settingannya berubah dari tadi waktu praktis kita masih terang, itu panas gitu kan, wah ini mesti gimana. Nah disitulah apa namanya ya, untuk kami ya paling di situ seninya. Kalau yang sekarang kan tinggal colok laptop jadi sekarang ini kayak gini udah jadi gitu kan. Tapi ya itu masing-masing ininya apa namanya, hobi dari setiap orang ya berbeda-beda. Jadi kalau udah main hobi, apalagi ada nostalgia, udah pasti menyenangkan. Ya, dan pastinya kayaknya Pak Jembari dari zaman SMP SMA udah membalap kayaknya. Jadi kurang lebih begitulah. Udah mahir banget gitu. Ya. Tapi ya udah apa namanya, bisa dibilang udah mendarah daging. Pokoknya begitu udah ketemu teman-teman balap, muda lagi. Serasa SMA lagi gitu ya. Serasa muda lagi. Yang pasti serasa muda lagi, jadi apa namanya, jiwa muda. Apalagi kita kumpul juga kan balap, ada yang 20-an lah, 30-an juga ada. Ini selain kita teman-teman yang seumuran gitu ya. Jadi seru lah, guyup lah istilahnya. Iya, benar, guyup. Ya, dan apa namanya ya, seperti tadi saya bilang, kalau ada masalah kita saling sharing gitu. Ini kadang pernah waktu itu kan kejadian ada salah satu pembalap fuel pumpnya. Fuel pumpnya rusak gitu. Kebetulan kita beda kelas dan memang waktu itu sempat tahun 2008-2009 ya penuh, kita antara 1.600 dan 2.000 dipisah. Jadi saya selesai balap 1.600, fuel pump dicopot untuk dicoba ini untuk pakai supaya dia bisa balap gitu. Keren banget. Ya silahkan aja gitu ya. Maksudnya kita yang penting apa namanya ya, kebersamaan lah. Itu yang kita utamakan gitu. Mungkin banyak itu contoh dari saya. Mungkin teman-teman lain juga pasti ada lah parts yang istilahnya bisa apa interchangeable ya, bisa diganti-ganti gitu, supaya tetap bisa ya jauh-jauh udah kesentul gitu, masa sih nggak banget jadi balap ya cuma gara-gara itu gitu, kurang lebih seperti itulah serunya. Sepertinya kejadian kayak tadi saya baru lihat di retro. Betul. Nggak ada di kelas lain, nggak ada. Kelasnya sangat ini banget ya. Iya, kompetisi banget. Kompetisi sekali mereka. Di retro ini seru. Nah, buat teman-teman yang mau tertarik dengan retro, silahkan datang aja. Datang ke Sentul, lihat-lihat dulu, kenal-kenalan dulu. Bayarnya murah, cuma 50.000 untuk 2 hari, Sabtu dan Minggu. Dan bener-bener bisa melihat hobi balap dari dekat, bisa interaksi dengan para racernya. Silakan, welcome anytime. Nanti ada mungkin jadwalnya juga bisa lihat di website. Iya, di website. Itu setiap kali sebelum
malam kita akan publish di Ya. website. Oke. Ya. Oke, Pak Jambar. Iya, terima kasih. Sama-sama. buat ngobrol-ngobrol dan waktunya. Terima kasih. Ya, Sama-sama. oke. Nah, buat teman-teman para KG Rich, silakan ikuti perjalanan kita. Pastinya informasinya sangat bermanfaat dan update untuk dunia hobis. Oke, sampai ketemu.